Hai, kembali bersama Delano dalam channel Selalu Ada Harapan. Pada video kali ini kita akan belajar secara ringkas mengenai gejala bipolar. Apa itu gangguan bipolar? Gangguan bipolar adalah sebutan yang digunakan untuk menggambarkan serangkaian kondisi mood swing dalam bentuk yang lebih kompleks. Disebut juga sebagai manic depression. Istilah ini menggambarkan perubahan suasana hati, kognisi, dan energi yang berlebihan dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Orang dengan penyakit ini menderita kondisi suasana hati yang tinggi atau meningkat, mania atau hipomania, dan kemudian suasana hati menjadi turun, masuk fase depresi. Hal ini sering terjadi secara berulang. Sebagian besar penderitanya mengalami perasaan yang sangat senang, namun tiba-tiba merasa sangat sedih. Kadang-kadang orang yang menderita bipolar dapat mengalami campuran antara perasaan senang dan sedih pada saat yang sama, atau suasana hatinya dapat berubah dengan cepat. Hal ini memberikan gambaran campuran gejala bipolar. Dilihat dari jumlah presentasenya, orang yang menderita gangguan bipolar sangat jarang merasa bahagia. Suasana hati yang stabil hanya muncul di antara perubahan suasana hati orang yang menderita bipolar. Bagaimana membedakan bipolar 1 dan bipolar 2? Gangguan bipolar 1 adalah gangguan yang paling parah dalam arti bahwa individu yang menderitanya lebih cenderung mengalami mania atau memiliki high yang lebih lama daripada yang lain. Penderita bipolar disorder 1 sebaiknya dirawat di rumah sakit. Mania mengacu pada suasana hati yang sangat senang, di mana individu sering mengalami delusi dan halusinasi. Perasaan mania ini cenderung berlangsung berhari-hari hingga berminggu-minggu. Bipolar 2 didefinisikan sebagai jenis bipolar level bawah atau belum terlalu parah, di mana tidak ada ciri psikotik yang spesifik dan terjadi dalam periode yang hanya beberapa jam sampai beberapa hari. Orang yang mengalaminya hanya sebatas merasa mania dan tidak terlalu parah. Biasanya disebut sebagai hipomania dan depresi. Tetapi tidak ada episode manik dan tingkat keparahan tinggi sehingga biasanya penderita tidak perlu dirawat inap. Hipomania secara harfiah diterjemahkan sebagai kurang dari mania. Ini menggambarkan perasaan senang yang kurang parah dari episode manik dan tanpa disertai delusi dan halusinasi. Apa yang menjadi ciri-ciri utama mania dan hipomania? Meskipun sulit untuk mengidentifikasi apa yang memisahkan kebahagiaan normal dari euforia atau peningkatan yang terlihat pada mania dan hipomania, para peneliti telah mengidentifikasi ciri-ciri pembeda sebagai berikut. Yang pertama, tingkat energi yang tinggi, sangat energik. Berbicara lebih banyak hal dan kepada banyak orang, membuat keputusan dalam sekejap tanpa berpikir panjang, terus-menerus bepergian dan merasa tidak perlu tidur. Kedua, suasana hati yang positif, merasa percaya diri dan kompeten, optimis bahwa seseorang dapat berhasil dalam segala hal, lebih kreatif, lebih bahagia, dan merasa setinggi layang-layang. Iritabilitas, suasana hati yang mudah tersinggung, tidak sabar, dan mudah marah. Perilaku yang tidak pantas, menjadi terlalu terlibat dalam kegiatan orang lain, terlibat dalam pengambilan resiko yang meningkat, yaitu dengan terlalu terlibat dalam alkohol, obat-obatan, dan berjudi secara berlebihan, mengatakan dan melakukan hal-hal yang keterlaluan, menghabiskan lebih banyak uang, meningkatkan libido, berpakaian lebih berwarna, dan dengan cenderung menarik perhatian. Kreativitas yang meningkat, melihat hal-hal dalam cahaya baru, melihat hal-hal dengan jelas dan dengan jernih, indera meningkat dan merasa cukup mampu menulis ataupun mengembangkan kreativitas maksimal. Kemudian adanya pengalaman mistik, percaya bahwa ada hubungan khusus antara peristiwa, bahwa ada tingkat kebetulan yang lebih tinggi antara hal-hal yang terjadi, merasa menyatu dengan alam dan menghargai keindahan dan dunia di sekitar, dan percaya bahwa segala sesuatu memiliki makna khusus. Ekspresi mania yang lebih ekstrim tetapi bukan hipomania mungkin memiliki ciri tambahan berupa delusi dan halusinasi.
Sejumlah gejala lain dapat menunjukkan adanya kemungkinan dia menderita bipolar disorder, terutama bagi mereka yang berusia di bawah 40 tahun. Cirinya antara lain pikiran yang berkecamuk, misalnya merasa seperti Anda sedang menonton sejumlah saluran TV yang berbeda pada waktu yang bersamaan, tetapi tidak bisa fokus pada apapun. Lebih banyak tidur dari biasanya, merasa gelisah, kebingungan, dan sangat frustrasi. Kapan waktu yang tepat untuk mencari bantuan untuk mengobati gangguan bipolar? Jika Anda pernah mengalami fase mania atau hipomania dan fase depresi, Anda disarankan untuk mencari penilaian profesional oleh praktisi kesehatan mental. Langkah pertama adalah mengatur konsultasi dengan dokter umum Anda. Mereka akan memberikan penilaian dan jika perlu merujuk Anda ke psikiater untuk perawatan lebih lanjut. Gangguan bipolar yang tidak diobati kemungkinan akan melibatkan lebih banyak fase. Waktu mengalami mania atau hipomania lebih lanjut. Gangguan bipolar bukanlah penyakit yang hilang dengan sendirinya, tetapi penyakit yang membutuhkan pengobatan jangka panjang. Mendiagnosis gangguan bipolar secara akurat adalah tugas profesional kesehatan mental. Poin penting yang perlu diingat mengenai bipolar disorder. Gangguan bipolar adalah penyakit yang melibatkan perubahan suasana hati dan energi yang berlebihan dari satu ekstrim ke ekstrim lainnya. Biasanya melibatkan fase depresi dan mania atau hipomania yang bergantian. Pola perubahan suasana hati untuk setiap individu cukup unik. 6 ciri mania dan hipomania adalah tingkat energi yang tinggi, suasana hati yang terlalu positif, kemarahan, perilaku yang tidak pantas, kreativitas yang meningkat, pengalaman mistis. Untuk orang di bawah usia 40 tahun, gejala lain dari gangguan bipolar mungkin termasuk tidur lebih banyak dari biasanya, merasa gelisah, kebingungan, dan sangat frustrasi. Mendiagnosis gangguan bipolar secara akurat adalah tugas bagi praktisi kesehatan mental yang terampil. Jika merasa mengalami gejala gangguan bipolar, langkah terbaik adalah menemui dokter umum terlebih dahulu. Kemudian mereka akan merujuk ke psikiater. Orang yang mengalami gangguan bipolar dapat melakukan tindakan bunuh diri. Pembicaraan tentang bunuh diri harus ditanggapi dengan serius dan harus segera mencari bantuan dari dokter umum atau profesional kesehatan mental lainnya. Oke, sampai di sini pembelajaran kali ini. Salam dari Delano dan ingat, selalu ada harapan. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do. Even if you face the stormy cloud and you feel sad, lonely and down, just remember that you're not alone. There's a hope in every single thing you do. There's a hope in every single thing I do. So don't give up and face all things in front of you. Just pray and do your best in every single thing you do.